Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berpikir positif ya. Di video kali ini aku akan bagikan keseruan liburan bersama keluarga besar di Villa Fosil part 2 nih teman-teman. Tonton videonya sampai selesai ya. Nah ini di pagi hari sekitar jam 6-an. Jadi aku memang tidur di kamar lantai 2. Ini aku langsung aja nih ngeliat view di luaran sana teman-teman. Jadi view perbukitan gunung-gunung tuh udah kelihatan dari lantai 2 ya teman-teman. Masih pagi, cuacanya juga masih enak banget tuh. Jadi masih sejuk banget. Jangan salfok sama pakaian-pakaian yang dijemur di atas pagar ini ya teman-teman. Jadi tuh pakaian-pakaian saudara-saudara aku habis berenang kemarin tuh. Nah jadi semalam saudara-saudara aku pada barbekyuan, bakar-bakar ayam, sosis, bakso otak-otak di sebelah sana teman-teman, di outdoor dining. Cuma aku kemarin itu lelah banget teman-teman. Kemarin malam setelah main games akhirnya aku ketiduran tuh karena capek mungkin ya. Jadi nggak sempet videoin untuk aktivitas bakar-bakar. Nah ini di samping kiri Villa Fosil itu juga ada villa lagi. Cuma aku lupa namanya villa apa gitu ya. Jadi kelihatan nih dari lantai 2. Nah itu untuk viewnya ya, keren banget ya teman-teman. Masih pagi, masih kelihatan tuh untuk view gunung dan perbukitannya. Jadi ini aku udah bangun, ada beberapa yang masih belum bangun tuh. Dan aku niatnya itu mau turun ke bawah untuk mau bantu-bantu bikin sarapan sama sepupu-sepupu aku, sama saudara-saudara aku tuh di bawah. Karena ada yang di kamar atas dan ada yang di kamar bawah tuh. Nah ini untuk yang cowok-cowok itu tidurnya di area luar kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak di kamar, karena yang cewek-cewek aja tuh yang di kamar. Ada yang tidur di sofa, terus juga ada yang tidur di extra bed. Nah ini aku mau menuju ke lantai 1 ya teman-teman. Oh iya, jadi di sini nggak ada AC-nya ya teman-teman. Jadi cuma pakai kipas angin aja disediakannya. Tapi emang di sini itu sejuk ya, nggak panas. Tapi memang dinginnya sih nggak terlalu dingin banget. Tapi ngerasa kurang aja kalau tanpa AC gitu ya teman-teman. Kalau cuma kipas angin aja, karena tuh kayak di sini nggak terlalu dingin banget, nggak seperti di Villa Fosil 1. Jadi cuma sejuk aja gitu. Nah ini aku langsung menuju ke dapur nih teman-teman. Jadi persediaan makanan kita tuh masih ada. Nah itu dia, ada telur, terus juga ada magicomnya di situ, pasti masih ada nasinya tuh. Nah terus itu juga ada sayur-sayuran, ada beras yang nanti kita akan masak lagi untuk sarapan dan makan siang tuh teman-teman. Nah itu juga ada area meja makannya teman-teman. Jadi kalau mau makan di meja makan juga bisa nih di sini. Nah selanjutnya aku mau ke arah luar. Aku mau cek-cek dulu nih untuk yang lain udah bangun atau belum. Nah ini ada yang tidur juga di ruang tamu. Nah di sebelah sana belum pada bangun tuh saudara-saudara aku. Nah ini juga di kamar sebelah sini ada sepupu-sepupu aku juga. Itu juga dia belum pada bangun. Terus aku mau ke arah luar. Ini ada meja sama kursi juga, bisa santai-santai. Terus juga ini si bocil udah bangun, anaknya sepupu yang selalu antusias nih. Dia katanya mau berenang lagi tuh, ya ampun. Jadi belum puas kali ya yang kemarin dia berenang tuh. Sambil nunggu yang lain kumpul di dapur karena kita mau masak sarapan bareng-bareng tuh, aku mau ke arah meja makan dulu nih teman-teman. Jadi aku mau lihat menu semalam yang dibakar tuh. Nah ini dia, ada ayam bakar yang masih ada. Terus juga ada sambal kecap, ada sambalnya juga. Ada ikan mas dan ada lalapan. Nah akhirnya karena semalam aku gak ikut makan, udah tidur duluan tuh karena ngantuk banget. Dan di pagi harinya aku ngerasa lapar banget pas bangun tidur. Akhirnya aku ambil makan nih teman-teman. Jadi ini ada nasi, ada lalapan timun, lalapan kol, terus ayam bakar yang semalam, sama
tempe orek, terus juga sambal goreng. Nah ini rasanya enak banget teman-teman, karena memang untuk ayam bakarnya ini buatan sepupu aku dan dia jago banget masaknya tuh. Nah selanjutnya aku bantu-bantu buat bikin cemilan untuk buat ngeteh dan ngopi gitu tuh, masih pagi teman-teman. Jadi aku bantu ini nih untuk ngupasin pisang. Jadi ini namanya pisang uli ya, yang untuk digoreng jadi pakai tepung gitu. Nah ini aku lagi kupasin dulu, nanti yang akan buat adonan dan yang akan goreng itu sepupu aku. Jadi aku bantu untuk kupasin pisangnya aja nih teman-teman. Nah jadi kita kesini udah persiapan teman-teman, bawa teh juga, gula, terus juga sama kopi. Kita juga bawa kopi hitam yang black coffee sama kopi cappuccino. Jadi aku beli kopi yang good day gitu teman-teman. Nah ini dia untuk pisangnya, aku udah belah-belah potong jadi 2 kayak gini. Nah ini bude aku sama sepupu aku tuh juga udah lapar ya pagi-pagi. Mereka ada yang makan nasi, ada juga yang masak mie. Nah ini dia untuk sepupu-sepupu aku sama mertuanya sepupu aku juga udah mulai ngupasin sayurannya untuk bikin bakwan jagung tuh, untuk buat ngeteh dan buat ngopi. Itu emang sepupu aku yang sebelah sana tuh memang rajin banget ya dia ya, selalu antusias untuk bikin makanan tuh, rajin banget memang. Nah ini dia orangnya teman-teman, jadi dia yang selalu bikin adonannya, terus masak-masaknya tuh gak pernah absen pokoknya. Nah aku cuma bantu ngiris-ngiris aja nih. Nah ini dia untuk adonan bakwan jagungnya, udah dicampur tuh sama sayuran sama adonannya. Ini dia udah mulai goreng-goreng pisang gorengnya, sama yang di sebelah sana itu bakwan jagung. Jadi urusan peradonan, perbumbuan, masak-masak itu emang urusan sepupu aku yang satu ini teman-teman. Jadi pokoknya rasanya tuh gak pernah gagal ya. Makanya aku gak pernah mau ikut campur urusan perbumbuan sama masakan. Aku cuma bantu iris-iris aja karena takut rasanya gak enak ya. Nah itu dia stok Indomie di bawah masih banyak. Terus ini dia udah matang untuk bakwan jagung sama pisang gorengnya. Nah ini aku mau ke atas lagi, aku mau cek dulu untuk yang lain udah pada bangun apa belum nih teman-teman. Jadi ini kamar yang aku tidurin semalam, itu ada sepupu aku sama anak aku masih belum bangun. Tadi malam juga aku tidur di situ jadi bertiga. Nah ini untuk yang para cowok-cowok nih yang di sofa sama yang sebelah sana juga masih belum bangun, jadi masih tidur-tiduran tuh, masih santai-santai. Nah ini tadi aku ke atas itu mau ambil uang teman-teman. Jadi aku mau beli aqua lagi untuk nanti perjalanan pulang. Jadi mau beli ke Indomaret depan tuh. Jadi aku mau minta tolong suaminya sepupu untuk beliin ke depan Indomaret. Berhubung Indomaretnya tuh nggak begitu jauh. Nah ini dia untuk yang lain, ada beberapa yang udah bangun juga. Nah ini juga sepupu aku tuh lagi diinjek-injek tuh, kayaknya dia pegel-pegel ya. Jadi kamar atas tadi ada 2 ya teman-teman, kamar bawah yang tadi besar itu sama ini satu lagi, dan ini ada di sebelah kanan satu lagi. Jadi total 3 yang di kamar bawah. Dan untuk kamar mandinya juga ada 3 di bawah, 2 kamar mandi sama di atas tuh 1 kamar mandi. Nah itu dia masih asik main game tuh dia di kamarnya untuk anaknya sepupu aku. Lanjut kita ke dapur lagi untuk bantu-bantu lagi bikin sarapan. Nah itu dia untuk saudara-saudara aku yang lain, jadi masih pada sibuk di dapur untuk masak sarapan sama masak makan siangnya sebelum kita check out untuk pulang teman-teman. Nah kita semua udah pada mandi, udah pada beberes barang-barang, udah pada packing barang-barang kita sebelum kita check out. Tapi kita mau makan siang dulu. Ini ada menu makan siangnya tuh sayur asem, tempe goreng, tahu goreng, ikan asin, sambal terasi, sama lalapan. Ini kita ngantri ya teman-teman. Jadi ngantri dulu untuk sendok nasinya, untuk sendok sayur asemnya.
Jadi kita dari kemarin emang masak sendiri ya teman-teman. Jadi bawa bahan-bahannya dari rumah. Sebenarnya bisa pesan di Villa Fosil 3 untuk makanannya tuh. Jadi bisa pesan catering gitu dari sini, nanti dimasakin tuh. Cuma untuk harga-harganya aku kurang tahu ya teman-teman. Nah ini kita sebelum check out kita mau door prize dulu nih teman-teman. Jadi semalam tuh nggak sempet untuk kocok door prize-nya. Nah ini untuk nomor-nomornya udah dibagiin ke semua perwakilan keluarga tuh. Nah ini dia langsung dikocok dan siapa aja nih untuk pemenang door prize-nya. Jadi kita ada door prize tuh. Kita adain door prize untuk 2 orang pemenang. Cuma nggak pakai barang ya teman-teman. Jadi kita uangkan aja karena takut repot bawa barangnya tuh. Berhubung di mobil barangnya tuh udah banyak banget. Nah ini akhirnya pemenang door prize-nya nomor 8 dan kebetulan nomor 8 itu mama aku tuh teman-teman. Nah selanjutnya kita kocok lagi door prize yang kedua nih teman-teman. Jadi semua saudara-saudaraku udah pada ngumpul juga nih. Mereka udah rapi, udah siap untuk check out, untuk pulang. Jadi kita pada ngumpul di ruang tamu kayak gini, ngocok door prize-nya. Jadi biar langsung sekalian check out tuh. Nah ini dia jadi perwakilan tuh. Jadi pakai nggak dikocok pakai manual kayak tadi di kertas, jadi pakai handphone nih, jadi di spin gitu. Dan akhirnya yang pemenang door prize yang kedua itu nomor 33 dan itu adalah anaknya sepupu aku, Dedek Naima. Akhirnya ini aku kasih amplop yang kedua untuk pemenang door prize-nya. Jadi diwakilin nih sama mamanya tuh. Nah ini dia untuk door prize-nya. Nah selanjutnya kita juga mau spin nomor lagi karena masih ada beberapa yang mau kita bagiin tuh untuk uangnya. Nah ini ada beberapa anak-anaknya sepupu aku, anak-anaknya bude aku yang dapet tuh untuk door prize selanjutnya. Jadi kita main seru-seruan aja, main sawer-saweran uang tuh. Ya nggak seberapa tapi keseruannya tuh. Nah ini dia masih mulai di spin-spin terus, masih lanjut sebelum kita check out. Jadi untuk check in di sini tuh jam 2 ya, tapi kita kemarin check in itu sekitar jam 5-an karena macet ya teman-teman. Untuk jam check outnya itu jam 12 dan ini udah jam 12 kurang, makanya kita sempetin dulu untuk bagiin door prize. Nah ini dia untuk Pak D aku ya, jadi dia dapet tuh untuk door prize-nya. Cuma uangnya 2000-an semua ya. Biar seru-seruan tuh. Nah lanjut ada lagi nih adik iparnya sepupu aku ya, jadi dia dapet tuh untuk door prize selanjutnya, jadi isinya 2000-an tuh. Nah selanjutnya sebelum kita pulang naik ke mobil, aku dan keluarga mau foto-foto dulu nih teman-teman di depan kolam renang. Jadi kita ambil foto dan video nih. 3. Nah setelah kita foto kita lanjut naik ke mobil teman-teman untuk persiapan pulang. Cuma nanti kita mau mampir dulu ke beberapa tempat untuk beli oleh-oleh. Nah tempat oleh-oleh yang pertama kita mampir ke Cimory Riverside dulu nih teman-teman. Ini kita masuk langsung aja ke dalam. Jadi ini tuh di hari Rabu ya teman-teman, tapi tuh ramai ya. Jadi emang musim liburan, jadi liburan anak sekolah dan nggak ada sepinya nih untuk Cimory Riverside-nya. Nah ini kita mulai masuk teman-teman untuk ke dalam. Jadi kita niatnya itu mau beli pie-nya tuh. Jadi ada pie, ada susunya, ada Cimory-nya juga dan lain-lain tuh. Kita mau cari-cari di dalam. Cuma kita salvok sama ini nih. Jadi untuk patung sapinya tuh anaknya sepupu mau ikut foto-foto di sini.
Jadi kita mau foto-foto dulu untuk nyenengin si bocil-bocil nih. Jadi bocil-bocil nih langsung foto berdua di depan patung sapi. Sebenarnya ada anak sepupu lagi yang masih bocil-bocil tuh, satu lagi cuma lagi di mobil karena dia tidur jadi nggak turun ke bawah tuh. Nah ini kita lanjut, habis foto-foto kita lanjut ke dalam buat beli oleh-oleh. Jadi kita mau pilih-pilih dulu mau beli apa aja. Sebenarnya kita nggak banyak sih yang kita mau beli di dalam, cuma kayak kangen aja gitu aku sama painya Chokomori, painya Cimori yang rasa coklat tuh enak banget teman-teman. Aku juga udah coba yang rasa cookies, cuma emang nggak terlalu suka sih aku untuk stroberinya juga. Jadi paling suka itu menurut aku yang rasa coklat. Jadi itu harganya sekitar 88 ribuan yang isi 20 piece. Kalau yang isi 5 piece itu di harga 35 ribuan kalau nggak salah. Ini anaknya sepupu itu salfok sama boneka-boneka yang ada di depan. Akhirnya sepupu aku mampir dulu tuh ke tempat boneka buat beli bonekanya. Nah ini aku masuk ke dalam sama anak aku dan anak-anaknya sepupu yang lain untuk lihat-lihat nih. Jadi banyak banget painya ya teman-teman. Nah akhirnya kita beli pai coklat sama beberapa susu Cimori. Cuma nggak aku video untuk transaksi di kasirnya karena rame banget teman-teman. Nah selanjutnya kita jalan lagi untuk mampir lagi nih ke tempat oleh-oleh. Nah ini kita mampir lagi ke tempat oleh-oleh Sangkuriang. Jadi oleh-oleh khas Bogor, lapis Bogornya di sini nih teman-teman. Jadi ada banyak oleh-oleh di Sangkuriang ini. Kita mampir dulu ke sini untuk beli oleh-olehnya. Nah ini untuk Sangkuriang posisinya ada di sebelah kanan kalau kita mau pulang ke Jakarta ya teman-teman. Jadi tokonya besar tuh. Ini untuk beberapa turun untuk beli oleh-olehnya, cuma beberapa lagi saudara-saudara aku masih di dalam mobil tuh untuk nunggu aja di mobil katanya. Nah ini kita pilih-pilih mau beli apa nih di sini, tapi yang paling terkenalnya memang kue lapis Bogornya ya teman-teman. Aku suka itu yang rasa original. Jadi ada berbagai macam rasa, ada vanilla, ada coklat juga, ada Oreo. Tapi aku pilih yang original. Terus juga sama lapis bundernya ini aku juga beli tuh yang isi coklat. Sebenarnya juga ada banyak banget yang dijual di Sangkuriang ya, oleh-olehnya ada bapia, terus juga ada snack-snack, terus juga tadi aku lihat ada kue semprong, terus juga ada mochi. Jadi banyak ya teman-teman, tapi yang terkenalnya di Sangkuriang ya memang kue lapis Bogornya itu. Nah ini aku sama sepupu-sepupu aku masih milih makanan apa aja yang mau dibeli nih di sini. Ini untuk kue lapisnya yang aku bilang ada rasa macam-macam yang bisa dipilih, ada pandan, ada ketan wangi, terus juga ada Oreo original Black Forest. Jadi aku ambil yang original aja. Itu di harga 37.000. Nah setelah selesai aku dan sepupu lanjut bayar ke kasir dulu nih teman-teman. Karena cuaca di luar tuh kayaknya mau hujan tuh. Akhirnya kita bayar dulu. Nah ini dia untuk belanjaan aku sama sepupu. Nah setelahnya kita lanjut lagi untuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan kita pulang ke Jakarta. Nah ini dia udah di dalam mobil dan aku gak sempet video full pas di dalam mobil, tapi pas udah mau deket rumah aja akhirnya kita udah sampai di rumah nih teman-teman. Alhamdulillah perjalanannya lancar dan kita semua selamat sampai tujuan, sampai pulang ke rumah. Nah ini dia barang-barang yang kemarin kita bawa banyak banget. Ini baru kita keluarin dari mobil semua. Sementara ditaruh di sini dulu nih di depan rumah aku karena ini barang-barang punyanya sepupu-sepupu aku juga nih teman-teman. Nah itu aja video yang bisa aku bagikan aktivitas aku bersama keluarga besar liburan ke Gunung Mas dan menginap di Villa Fosil 3. Semoga bisa diterima dan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Maaf banget kalau masih banyak kekurangan.
Terima kasih yang sudah nonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin.